Semenjak Budi melihat Rohmah, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tetangganya tersebut. Meskipun Rohmah sudah menikah dan memiliki anak, Budi tidak peduli. Baginya, pesona Rohmah begitu kuat hingga dia tidak bisa menghindar dari godaan untuk memperhatikannya setiap hari. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Bandung, Tulung Agung, Jawa Timur, terjadi pada tahun 2020. Mengisahkan tentang seorang laki-laki yang dengan tega melakukan aksi eksekusi keji kepada seorang wanita karena dia suka terhadap wanita tersebut. Namun sayangnya cintanya ditolak. Aksi eksekusi keji ini dipicu karena rasa sakit hati gara-gara dia sangat terobsesi ingin memiliki wanita itu, namun tidak bisa terwujud. Gilanya, alat eksekusi yang dia gunakan adalah sebuah bor dan sebuah kursi. Bagaimana cerita lengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Terjadi di Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, Tulung Agung. Nikmatur Rohmah 45 tahun oleh Budi Santoso 27 tahun pada Kamis 19 November 2020. Sepekan sebelum Budi sudah mengamati korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di sebuah daerah, tepatnya di Kecamatan Bandung, Tulung Agung, Jawa Timur, hiduplah seorang ibu rumah tangga yang sangat cantik bernama Nikmatur Rohmah. Dia sering dipanggil dengan nama Rohmah. Rohmah ini sudah menikah dengan seorang laki-laki yang identitasnya tidak dipublish. Rohmah dengan suaminya tinggal di sebuah rumah yang cukup sederhana namun nyaman dan diwarnai dengan kehadiran dua anak mereka. Hubungan rumah tangga yang mereka jalani sangat harmonis, yang mana keharmonisan mereka sampai dinotis dan menarik perhatian para tetangga yang terkadang juga membuat mereka iri. Terlebih lagi, menurut orang-orang, anggota keluarga Rohmah sangat ramah sekali dan tidak heran jika orang-orang banyak menyenangi mereka. Namun sobat, di balik itu semua, ternyata ada laki-laki yang diam-diam mengagumi Rohmah bukan tanpa alasan. Dia menyukai Rohmah karena parasnya yang cantik dan perlakuan Rohmah yang beberapa kali baik kepadanya, tetapi hanya sebagai tetangga atau kerabat. Sebenarnya hal itu wajar saja, namanya juga hidup bertetangga. Ya pasti Rohmah akan berbuat baik kepada siapa saja. Namun laki-laki ini justru terbawa perasaan dan justru menginginkan lebih. Oh ya, nama laki-laki ini adalah Budi Santoso yang usianya sudah menginjak 28 tahun. Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan mengenai latar belakang dari Budi. Namun yang jelas, rumahnya Budi ini tidak jauh dari rumahnya Rohmah. Semenjak Budi melihat Rohmah, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tetangganya tersebut. Meskipun Rohmah sudah menikah dan memiliki anak, Budi tidak peduli. Baginya, pesona Rohmah begitu kuat hingga dia tidak bisa menghindar dari godaan untuk memperhatikannya setiap hari. Setiap gerak-gerik Rohmah menjadi bahan imajinasi bagi Budi yang semakin lama semakin liar. Pada awalnya, Budi hanya mengagumi Rohmah dari kejauhan. Dia sering melihat Rohmah keluar rumah, menjemur pakaian, atau sekedar mengantarkan anaknya ke sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, kekaguman Budi berubah menjadi obsesi. Di benaknya, Budi mulai membayangkan dirinya sebagai suami Rohmah. Dia membayangkan jika setiap harinya dia berada di sisi Rohmah dan memberikan perhatian serta cintanya kepada Rohmah. Lalu hal tersebut membawa pikiran Budi menjadi semakin gelap. Obsesi yang terus berkembang di dalam hatinya membuat dia kehilangan kendali. Dia mulai merencanakan sesuatu yang berbahaya, yang mana di dalam pikirannya Budi ingin mengambil alih kehidupan Rohmah sepenuhnya, bahkan jika itu berarti harus menghabisi nyawa Rohmah.
Tidak ada informasi mengenai apakah Budi ini sudah pernah menyatakan cintanya kepada Rohmah atau belum. Ya walaupun hal itu sangat tidak mungkin baginya karena Rohmah sudah memiliki suami dan obsesi yang tidak dapat terbendung ini tiba-tiba berubah menjadi kebencian di dalam diri Budi. Yang mana di saat itu Budi mulai berencana ingin menghabisi nyawa Rohmah. Tiba-tiba pikirannya menjadi kalut. Dia sangat ingin menghabisi nyawa Rohmah. Pada saat itu, nampak tidak seperti biasanya. Rumah Rohmah terlihat sangat sepi, seperti tidak ada penghuni. Budi yang di dalam otaknya sudah dipenuhi oleh perasaan yang menggebu-gebu, sangat ingin mendatangi rumah itu dan menghabisi Rohmah. Kemudian, secara tiba-tiba, dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan rencananya. Budi langsung menuju ke rumah Rohmah, dan dia menyelinap masuk ke dalam rumah, berniat ingin melakukan hal yang tak senonoh. Dan tidak hanya itu, di dalam benaknya bahkan Budi sempat berpikir untuk sekalian saja mencuri barang-barang berharga milik Rohmah dan keluarganya sebagai bentuk rasa pelampiasan kesalnya. Dan memang gila, Budi benar-benar terjebak di dalam pikirannya sendiri. Dia tahu kalau Rohmah sudah bersuami, jadi mungkin itulah yang membuatnya tidak akan berani mengungkapkan perasaannya tersebut. Tapi justru karena dia menyimpan semua perasaannya itu, obsesi yang tidak sehat pun muncul. Lalu Budi dengan langkahnya yang hati-hati menyelinap menuju rumah Rohmah. Di saat itu, jantungnya berdetak kencang, seolah tidak ada jalan kembali. Saat dia tiba di perkarangan rumah, dia mengintip ke dalam melalui jendela. Pada awalnya, dia yakin hanya Rohmah yang berada di dalam rumah. Tapi perasaannya tiba-tiba berubah menjadi kecewa ketika dia menyadari bahwa rumah itu benar-benar kosong. Rohmah belum pulang sama sekali. Tapi di saat itu, dia tidak mundur, malah dia semakin bertekad ingin melanjutkan rencananya. Dengan berhati-hati, Budi mencoba membuka pintu depan yang ternyata tidak terkunci. Perlahan, dia mulai menyelinap masuk ke dalam rumah yang sepi dan hening tersebut. Tanpa pikir panjang, Budi pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah dipan kasur di kamar Rohmah. Dia tahu bahwa suami dan anak Rohmah tidak akan pulang dalam waktu dekat. Dia sangat yakin kalau Rohmah lah yang akan terlebih dahulu pulang. Di tempat persembunyiannya yang sempit tersebut, Budi menunggu dengan penuh harap dan tegang. Menunggu saat dimana fantasinya akan segera terwujud ketika Rohmah pulang. Budi saat itu tidak lagi memikirkan resiko atau akibat dari tindakannya ini. Dia hanya terpaku pada satu tujuan, ingin berada di dekat Rohmah dan tidak peduli apa yang akan dia hadapi nanti. Singkat cerita, selang beberapa waktu kemudian, Rohmah yang telah selesai dengan urusannya langsung saja memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, di saat itu tidak ada firasat apapun. Dia merasa hari itu sama saja seperti hari-hari biasanya. Rohmah yang tidak merasa adanya kecurigaan apapun langsung saja masuk ke dalam rumah. Namun, begitu dia berhasil masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Budi dengan cepat keluar dari persembunyiannya dan menyerang wanita tersebut dengan cara mendorong tubuhnya. Rohmah yang merasa sangat kaget, dia pun berteriak dan berkata, "Hei, siapa kamu? Mau ngapain kamu kesini? Mau ngerampok ya?" Ucapnya sambil menunjuk ke arah pintu masuk. Pada saat itu, Budi tidak menghiraukannya. Yang ada dia malah merasa terancam. Rohmah yang ketakutan mencoba untuk berteriak lagi. Namun teriakannya tersebut terhenti ketika Budi yang panik dengan cepat menghampiri Rohmah dan mendorong Rohmah dengan sekuat tenaga hingga Rohmah tersungkur ke lantai. Bagian kepala Rohmah pun terbentur sangat keras, membuat dia pusing dan tidak berdaya. Tidak cukup puas, Budi pun melakukan serangan lain. Dia kembali mengambil sebuah kursi kecil yang ada di ruang tamu. Kemudian, kursi tersebut dia angkat setinggi-tingginya dan dia hantamkan kursi itu ke arah wajah Rohmah. Entah mengapa Budi ini mendahulukan serangan pada wajah Rohmah. Mungkin saja karena Budi merasa kesal karena tidak bisa memiliki Rohmah yang berwajah cantik. Pukulan itu dia layangkan hingga wajah Rohmah dipenuhi dengan cairan merah akibat kepalanya yang bocor. Budi di saat itu tersenyum puas, namun dia menyadari jika Rohmah masih hidup dan bernafas. Kemudian dia kembali mengambil tindakan. Dia melihat-lihat sekeliling rumah. Dia menemukan sebuah bor tangan dan kunci tang yang tergeletak di dekatnya. Tanpa pikir panjang, Budi pun mengambil dua benda itu. Lalu kemudian memukulkan dua benda tadi ke bagian kepala Rohmah hingga berkali-kali. Bagian kepala Rohmah menjadi benyek dan mengeluarkan banyak cairan merah. Budi di saat itu melakukannya dengan sangat sadis dan brutal. Yang mana sobat, akibat dari serangan itu, Rohmah seketika meninggal dunia di tempat dalam keadaan wajah yang sangat mengerikan.
Di saat Rohmah terlihat tidak memberikan reaksi lagi, dia tidak bergerak dan di saat itu dia sudah terbujur kaku. Budi pun langsung memeriksa nadi Rohmah. Disitulah dia baru menyadari jika Rohmah sudah tewas dan dia pun langsung menghentikan aksinya. Setelah tahu jika Rohmah sudah tidak bernyawa, dalam pikiran Budi terlintas sebuah niat bejat yang mana dia kepikiran untuk meruda paksa jasad Rohmah. Namun di saat itu, dia mengurungkan niatnya tersebut karena khawatir nantinya suami dan anak-anak Rohmah tiba-tiba pulang. Yang mana setelah dia melakukan aksi tersebut, Budi pun langsung memutuskan untuk pergi dari sana. Dia pulang dengan keadaan tubuh yang masih berlumuran cairan merah. Budi keluar dari rumah itu lalu mengunci pintu rumah dari dalam. Dia kabur melalui pintu samping dan dia pergi begitu saja, meninggalkan jasad Rohmah tergeletak di lantai. Beberapa waktu kemudian, sekitar pukul 10:30 malam, suami Rohmah akhirnya pulang ke rumah setelah melakukan urusan dan yasinan dari rumah tetangga di hari itu. Namun, di saat itu dia juga merasa bingung kenapa istrinya tidak ada kabar sama sekali, padahal dia sudah sempat mencoba menghubungi istrinya melalui chat. Namun di saat dia tiba di depan pintu rumah, dia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, ada sesuatu yang membuatnya curiga. Pasalnya, istrinya tidak menyambut kedatangannya seperti biasa dan kondisi pintu rumah terkunci. Pada saat itu, suami Rohmah berusaha untuk memanggil sang istri, namun sama sekali tidak ada jawaban dari dalam rumah. Dia mencoba untuk mengetuk, berteriak, namun tetap tidak ada jawaban. Suami Rohmah merasa ada yang tidak beres, yang mana pada akhirnya suami Rohmah mengambil tindakan. Dia mencoba memperhatikan setiap sudut rumahnya, mencari jalan masuk lain. Hingga setelah dia berkeliling dengan penuh rasa khawatir, dia pun melihat ke arah sebuah jendela di rumahnya. Suami Rohmah di saat itu sedikit mengerutkan dahi. Pasalnya dia melihat jendela rumah tersebut sedikit terbuka dan hal itu sangat tidak biasa. Tanpa menunggu lama, dia pun mendekati jendela tersebut dan dia mencoba masuk melalui jendela. Ketika jendela sudah terbuka lebar, masuklah dia ke dalam rumah. Dan ketika berhasil masuk, dia langsung dikejutkan dengan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Seketika tubuhnya mematung, dia merinding, gemetar, tidak menyangka dengan apa yang dia lihat. Tubuhnya seketika lemas, bibirnya pucat pasi, melihat sang istri tergeletak di lantai, dipenuhi dengan cairan merah. Di saat itu, dia pun berucap, "Ya Allah istriku, ya Allah kenapa ini? Tolong, tolong!" Teriaknya mencari bantuan. Seketika dia panik bukan main dan tanpa pikir panjang, dia langsung berlari keluar rumah, berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar. Di saat itu dia menangis jadi-jadinya. Dia histeris. Teriakannya tersebut mengundang kerumunan warga dan semua orang berdatangan ke rumahnya. Warga yang datang di saat itu langsung menanyakan, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Suami Rohmah pun langsung berkata jika istrinya tergeletak dalam kondisi yang mengenaskan, seperti dihabisi oleh seseorang. Tidak lama setelah itu, warga pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan melihat kondisi yang mengerikan itu. Warga langsung melapor kepada pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, datanglah polisi ke sana. Semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah. Sementara suami Rohmah hanya bisa berdiri dengan perasaan yang hancur. Dia tidak mampu mencerna apa yang terjadi pada istrinya. Pihak kepolisian kemudian mengamankan tempat kejadian perkara. Proses investigasi pun dimulai dengan penuh kehati-hatian. Tim forensik menyebar di seluruh area rumah, bekerja dengan teliti untuk mengumpulkan semua barang bukti yang relevan. Mereka memperhatikan setiap detail dari kursi kayu yang tergeletak di ruang rumah hingga alat-alat yang mungkin digunakan oleh si pelaku dalam serangan ini. Dan terlihat di sana ada bor tangan dan juga kunci tang. Pihak kepolisian juga menemukan beberapa potong pakaian yang mungkin telah terkena cairan merah, serta jejak-jejak yang mungkin tertinggal di tempat kejadian. Tim forensik bekerja dengan cepat dan efisien untuk mengumpulkan semua barang-barang tersebut, memastikan semua bukti dikemas dengan hati-hati untuk analisis laboratorium. Di saat itu, jasad dari korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk kebutuhan visum. Lalu di sisi lain, salah satu langkah penting dalam investigasi adalah mengumpulkan sidik jari dari barang-barang bukti yang ditemukan di TKP. Terdapat sebuah sidik jari pada bor tangan dan tang serta beberapa benda lain yang diperiksa secara mendalam. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi untuk memastikan bahwa semua sidik jari yang relevan teridentifikasi dan cocok dengan database kepolisian.
Ketika hasil analisis sidik jari itu keluar, mereka menemukan bahwa sidik jari tersebut adalah sidik jari milik seorang laki-laki yang mengarah kepada Budi Santoso, tetangga dekat Rohmah. Temuan ini pun menjadi sebuah titik terang dalam penyelidikan. Nama Budi kemudian dicatat sebagai salah satu orang yang harus diinterogasi. Polisi kemudian menghampiri rumah Budi, langsung menjemputnya dan membawa dia ke kantor kepolisian untuk dilakukan interogasi. Pada saat tiba di kantor polisi, dia di saat itu tampak gugup dan cemas. Gerak-geriknya yang gelisah, wajahnya yang pucat dan tangannya yang terus bergetar menjadi perhatian tim penyidik. Polisi memulai interogasi dengan pertanyaan-pertanyaan umum. Tetapi di saat itu respon Budi menunjukkan tanda-tanda adanya ketegangan yang tidak biasa. Dia sering menghindari kontak mata dan menjawab dengan nada yang tidak konsisten. Selama interogasi, polisi terus menekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin spesifik tentang keberadaan Budi pada malam kejadian dan apa hubungannya dengan Rohmah. Budi di saat itu semakin terlihat tidak nyaman dan mulai berkeringat. Beberapa kali dia berusaha menyembunyikan rasa paniknya, tetapi ketidakmampuannya untuk memberikan jawaban yang membuat pihak kepolisian mulai mencurigainya. Polisi kemudian mulai menunjukkan bukti-bukti yang ada, termasuk sidik jari dari Budi yang ditemukan pada barang-barang di TKP. Ketika bukti-bukti tersebut dikeluarkan di hadapannya, Budi tampak semakin terguncang, dalam keadaan tertekan dan dengan rasa bersalah yang tidak bisa dia sembunyikan lagi. Budi akhirnya mengakui perbuatannya. Dia pun tidak bisa mengelak lagi. Dia langsung bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Di saat dia mengakui perbuatannya, dia mengungkapkan bahwa motif dia melakukan hal itu karena dia terobsesi terhadap korban, Rohmah, yang telah mendorongnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Dia mengakui bahwa dia memiliki perasaan lebih ingin memiliki Rohmah, tapi dia sadar itu tidak mungkin. Maka dari itu, hasrat yang terpendam membuat dia melakukan hal keji tersebut. Dengan pengakuan Budi serta bukti-bukti yang ada, polisi pun akhirnya langsung memproses Budi untuk selanjutnya diadili. Pengakuan ini tidak hanya mengkonfirmasi bahwa Budi adalah pelaku eksekusi, tetapi juga mengungkapkan latar belakang emosional dan psikologis di balik tindakannya. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, hasil pun keluar yang mana Budi ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya tersebut. Keluarga dari Rohmah tidak menyangka bahwa hal ini harus menimpa Rohmah yang sejauh ini merasa tidak pernah ada masalah dengan siapapun. Suami Rohmah benar-benar murka terhadap Budi. Dia meminta pihak kepolisian untuk menghukum Budi seberat-beratnya. Jenazah Rohmah pun dimakamkan di daerah tempat dia tinggal. Sementara di sisi lain, Budi atas perbuatannya, akhirnya dia dijadikan tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang eksekusi berencana serta pasal 338 KUHP. Dan di dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Tulung Agung, Budi pun dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah dari Budi, seorang laki-laki yang terobsesi pada perempuan yang merupakan tetangganya namun sudah bersuami. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?